Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya M. Rizky Alfian DL dengan NRP 20422011083 dari kelompok 9 Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya membaca referensi yang kredibel dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dalam teknik penulisan buku atau karya ilmiah memerlukan informasi yang akurat untuk menunjang isi buku atau isi karya ilmiah yang akan dibuat. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, atau berbagai informasi dari media cetak maupun media digital. Semua referensi tersebut bisa kita sebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi baca. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan sebagai bentuk tulisan. Selanjutnya, apa saja referensi yang dapat dikatakan referensi yang kredibel? Di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama, referensi yang kita dapat dipercaya, artinya referensi yang didapatkan telah diakui oleh masyarakat ilmiah atau dapat dikatakan terindikasi. Dan poin yang kedua, referensi yang kita dapatkan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diartikan data-data yang dipublikasikan benar atau telah terdaftar. Dan poin yang ketiga, referensi yang kita dapatkan dapat dilacak. Di sini maksudnya adalah referensi yang kita dapatkan tidak dapat hilang sampai kapanpun. Nah, dan dapat saya simpulkan bahwa dengan banyak membaca referensi yang kredibel dalam penulisan karya ilmiah, kita akan dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan maupun penelitian. Dan juga dengan kita membaca banyak referensi yang kredibel, kita akan semakin banyak mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang sebelumnya belum pernah kita dapat. Perkenalkan, nama saya Sonia El Alicia, NRP 20422011077. Saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Yang pertama, harus memenuhi kaidah keilmuan. Ciri jurnal yang berkredibel yang pertama adalah harus memenuhi kaidah keilmuan. Seperti yang diketahui bahwasannya jurnal ditulis tidak sembarang orang. Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi bidang itu, misalnya dosen psikologi. Maka jurnal yang hendak ditulis adalah tema-tema yang masih ada relevansi dengan dunia psikologi. Karena ditulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, maka tidak diragukan lagi ulasan dan pembahasannya. Selanjutnya, memiliki ISSN. Ciri-ciri jurnal yang kredibel kedua adalah memiliki ISSN. Adapun syarat yang paling menonjol yaitu jurnal wajib memiliki International Standard Serial Number, mirip halnya dengan ISBN yang tersusun dengan nomor berseri. Fungsinya ada banyak, diantaranya untuk memudahkan mengidentifikasi beberapa terbitan jurnal. Setidaknya dengan ISSN memudahkan dalam melacak apakah jurnal diterbitkan secara double atau tidak. Selanjutnya, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Ciri-ciri jurnal yang berkredibel yang lain, jurnal harus diterbitkan oleh lembaga terpercaya dan mumpuni. Selanjutnya, dikelola secara profesional. Ciri-ciri jurnal yang berkredibel juga harus dikelola oleh orang-orang pilihan. Oleh orang profesional, salah satu bentuk keprofesionalitasan adalah adanya editor jurnal. Tugas editor jurnal sangat ketat, bahkan tidak semua jurnal yang sudah terkirim bisa masuk. Jurnal yang masuk harus memenuhi kriteria dan syarat ketat agar bisa lolos.
Perkenalkan, nama saya Waga Winata dengan NRP 204220109. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Kredibel tersebut dapat diartikan sebagai dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak agar karya ilmiah tersebut dapat layak dijadikan sumber yang akurat oleh para pembacanya secara kredibel. Kredibel adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan memiliki sumber referensi ilmiah yang jelas. Hal kali ini dimaksudkan agar karya ilmiah yang ditulis kredibel, meyakinkan, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan yang tegas. Caranya sebagai referensi yang baik untuk map dalam bentuk online ataupun media cetak, untuk mendapatkan informasi yang kredibel, dapat menggunakan jurnal internasional. Karena jurnal internasional tersebut terindeks oleh indeks jurnal ilmiah-ilmiah yang diakui secara internasional, misalnya DHAS atau Scopus. Sumber lainnya yaitu dari internet, ini sangat perlu diperhatikan. Dari tingkat kredibilitasnya, karena situs yang digunakan sebagai referensi, walaupun terkadang dibatasi karena pemerintah, karya-karya ilmiah tertentu yang disebabkan karya tulisnya diambil dari Blogspot untuk mendapatkan referensi yang kredibel. Ikuti sumber dari internet berdasarkan domainnya seperti Geoff, Edux, s.com, dan org. Kemudian yang selanjutnya adalah situs referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama adalah Google Scholar, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Google Cendekia. Kemudian yang kedua adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Sinta Indonesia atau Science of Technology. Indeks Indonesia yang keempat adalah Directory of Open Access Journal atau DWAJ. Kelima, prospek perpustakaan digital universitas atau institut misalnya ITS. Cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring, yang pertama adalah tentukan topik yang akan dicari. Kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut. Pada laman mesin pencarian laman referensi yang kredibel dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan laman penerbit nasional internasional, kita bisa mengatur kemunculan tahun dan jenis karya tulis yang kita ingin cari. Lihat amati berbagai judul yang muncul. Yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku sesuai, kemudian amati juga penggunaan kata kunci. Menggunakan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang spesifikasi. Yang keempat, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang diinginkan. Lalu, mulailah melihat daftar pustakanya. Sebagai acuan penelusuran, sumber informasi berikutnya, penulis dan judul artikel secara tepat sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Baik, perkenalkan, nama saya Ibnu Ardiansyah, NRP 2642 Di sini saya akan mempraktikkan cara untuk menyimpan atau menambahkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama tentunya kita dapat membuka aplikasi dari Mendeley. Di sini saya menggunakan Mendeley yang versi desktop. Kemudian kita siapkan file yang akan kita upload. Di sini sudah saya siapkan filenya. Kemudian kembali ke aplikasi Mendeley. Untuk sebelum menguploadnya, saya sudah mengupload untuk file yang tadi, maka kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita upload lagi. Caranya yaitu pada bagian pojok kiri atas kita klik tanda add. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan di mana letak dari file yang akan kita upload. Di sini langsung menuju ke file saya yang tadi. Kita klik, kemudian langsung saja klik open, dan maka file yang telah kita tambahkan tadi sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Ini di aplikasi Mendeley sendiri
dapat memisahkan atau otomatis mendeteksi jenis filenya. Di sini terdeteksi jurnal artikel, kemudian judulnya juga langsung masuk dengan judul tersebut, author atau penulis dari file paper, kemudian ada juga tahun yang menunjukkan tahun berapa papernya ditulis, kemudian volume, isu, dan juga page. Yang page ini menunjukkan pada halaman berapa paper ini terletak pada sebuah jurnal. Aplikasi Mendeley sendiri dapat memudahkan kita dalam membuat sebuah daftar pusaka melalui citasi-citasi, di mana aplikasi ini mampu menghindarkan kita dari sebuah plagiarisme. Kemudian aplikasi ini dapat langsung di-generate dengan Microsoft Word. Selain cara untuk menambahkan atau menyimpan file ke dalam Mendeley ini, maka pada aplikasi Microsoft Word langsung terdeteksi atau tergenerate dengan aplikasi Mendeley Desktop ini untuk menambahkan citasi dengan file-file yang telah kita upload tadi. Perkenalkan, saya Rafli Zakarullah, NRP 20422011087 dari kelompok 9. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley untuk citasi dan daftar pustaka. Yang pertama, kita harus install dulu yang namanya Mendeley. Itu yang pertama. Aplikasinya merah seperti pada desktop ini, yang merah paling atas sebelahnya Share It, ini ada Mendeley Desktop. Nah, itu untuk yang pertama, Mendeley-nya kita bisa buka, dan juga kita buka aplikasi Word dari Microsoft. Nah, kita buka Word, lalu kita sambungkan antara Mendeley dengan Word di bagian reference, atau di sini karena saya menggunakan versi bahasa Indonesia di referensi. Nah, di bagian sini biasanya kalau belum tersambung di Mendeley itu disambungkan ke Mendeley-nya. Nah, punya saya ini sudah tersambung seperti itu. Dan untuk awalan yang pertama kita buka Mendeley-nya. Semisal kita menggunakan file baru, kita diketik add. Nah, ketik add, kita ambil acak mungkin sebagai contoh. Nah, misal saya mengambil ini, jurnal ini. Nah, jurnalnya dari Sabtuningsih. Nah, ini Sabtuningsih. Jadi ini. Jadi untuk teman-teman tipenya jangan sampai salah. Kalau jurnal tetap jurnal, kalau misal buku ya versinya buku dan lain sebagainya ada di sini. Seperti conference proding dan sebagainya, atau tesis seperti itu. Karena ini bentuknya dalam bentuk jurnal, jadi kita tidak perlu ubah. Oke, baik, kita masuk ke Word-nya. Untuk Word kita tadi namanya Sabtuningsih. Nah, oke. Untuk insert citation-nya kita searching Sabtuningsih. Nah, ini kita klik dan oke. Nah, ini sudah langsung terhubung. Nah, misal kita coba lagi citasi orang lain. Misal kita tulis itu yang ini, yang Yoyon Effendi, kita ketik. Nah, Effendi 18. Dan untuk daftar pustakanya kita bisa langsung ketik insert bibliografi ini. Insert bibliografi. Nah, otomatis yang ada di citasi tadi itu langsung otomatis ada. Seperti itu. Jangan lupa untuk mengganti formatnya semacam American, semacam ada lagi IEEE dan sebagainya, seperti itu.
Jadi langsung untuk citasi dan ininya. Dan biasanya untuk hal itu, untuk bagian HTTP ini dihapus. Cukup sampai di halaman. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.